Dan kita akan kembali pada episode di mana para sahabat dan salafuna salih sangat giat melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski mereka terkadang tidak tahu apa maksudnya, dalam ingatan mereka adalah mengikuti jejak langkah beliau sebagai ittiba dengan memutar. Al-Qadi Iyadah juga menuliskan dalam Kitab Asy-Syifa 2:5 telah diperlihatkan bahwasanya Abdullah bin Umar anhu memutar-mutar hewan tunggangannya di suatu tempat. Hal itu bertanya kepadanya. Maka ia menjawab, "Aku tidak tahu. Hanya saja aku telah melihat Rasulullah SAW melakukan seperti apa yang telah aku lakukan ini." Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Aku tak pernah menulis sebuah hadis kecuali aku telah mengamalkannya. Hingga telah sampai padaku sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam dan memberikan 1 dinar kepada Abu Thayyibah yang membekamnya. Maka aku pun berbekam dan mengupah si tukang bekam sebesar 1 dinar. Badlul Juhud fi Syarhi Sunani Abi Dawud karya Syekh Khalil Ahmad As-Saharanfuri. Asal dari hadis ini berada dalam kitab Sahih Muslim nomor 2992. Al-Qadi rahimahullah menulis dalam kitab Asy-Syifa 2/8. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi mengungkapkan wujud dari menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan adalah dengan mencontohkan beliau mengikuti sunnah-sunnah beliau serta tidak menyelisihi beliau baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, mengagungkan sunnah-sunnah. Beliau merupakan perkara penting yang diperintahkan Allah sebagai wujud mentaati serta menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keselamatan dan kebahagiaan akan dirasakan seorang mukmin ketika ia bersemangat mengamalkan sunnah-sunnah mulia yang di zaman ini mulai ditinggalkan kaum muslimin. Orang yang intens dan antusias meniru Rasulnya dalam hal akhlak, adab, pakaian, gaya hidup, dan perkara-perkara yang pernah dipraktekkan. Rasul mulia semakin asing di tengah maraknya berbagai model dan gaya hidup yang jauh dari petunjuk Islam. Meski demikian kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala di era sekarang. Mulai tumbuh kesadaran dari sebagian kaum muslimin untuk mengamalkan berbagai perilaku beliau sebagai aplikasi ketaatan kepada perintahnya. Demikianlah praktek nyata betapa hidup orang-orang soleh selalu didekorasi dengan cahaya sunnah. Hari-harinya selalu diisi dengan amalan yang pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatan hati dan kekuatan imanlah yang mendorong dan memotivasinya untuk selalu melakukan amalan terbaik meski sepintas perbuatan itu seolah ringan atau biasa saja. Ada pula contoh konkret ulama abad ini yang sangat tinggi semangatnya dalam mengamalkan sunnah Nabi. Beliau adalah Syekh Ibnu Baz yang patut dijadikan panutan bagi kaum muslimin. Pada suatu hari, sebuah gelas berisi jus disuguhkan kepada beliau. Beliau juga meminumnya. Setelah beliau selesai minum, sebuah gelas kedua pun disuguhkan kepada beliau. Beliau mengatakan, "Perutku sudah tidak memuat." Akan tetapi orang yang menyuguhkan terus mendesaknya agar minum. Setelah gelas kedua dia minum, dia berkata dengan nada guyon, "Tuangkan untuk yang ketiga." Beliau ingin agar diakhiri dengan bilangan ganjil. Ketika beliau sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian, jika pelayan beliau ingin memasangkan sepatu atau kaos kaki, namun salah karena mendahulukan kaki kiri, maka beliau menolak dan menjauhkan kaki beliau hingga pelayan tersebut memulai dengan kaki kanan. Dinukil dari majalah Suara Quran edisi No.2 th9 hal.28. Demikianlah gambaran contoh betapa para imam dan orang salih bersemangat untuk selalu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Semoga Allah memudahkan kita meniti jejaknya.